Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu ruhan lil ibadat. Ja'ala dzikrahu ruhan lil ibadati wal a'mal wa sirran lil maqamati wal ahwal wa tama'ninatan lil qulubi wa sababan muwassilan ila kashfil asrari wa mutala'atil ghuyub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila kulli amrin mahbub wa fi'lin matlub wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sa'iri ashabihi minal ansari wal muhajirin. Yang kita muliakan bersama Asy-Syaikh Ustaz Razi Hashim, yang kita muliakan, kita hormati Bapak Gubernur Haji Sahbirin Nur, yang kita muliakan Kiai Haji Mukri Yunus, yang kita muliakan Kiai Haji Hasanuddin, para seluruh hadirin, hadirat, dan seluruh yang mengikuti di mana jua pun berada. Alhamdulillah, bermula segala puji, segala kebaikan apapun lillah, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala dzikrahu, Allah ta'ala yang menjadikan ingatnya Allah ta'ala ruhan lil ibadati wal a'mal, menjadi ruh bagi segala ibadat dan segala amal-amal soleh. Seperti manusia, apabila tidak ada ruhnya, maka tidak ada harganya. Begitulah ibadat apapun tanpa ada ingat di hatinya, seperti manusia tidak ada ruhnya. Wasirron lil maqamati wal ahwal, dan ini ingat kepada Allah Ta'ala menjadi sir, rahasia, lil maqamat, untuk mendapatkan segala kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau di sisi Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala, wal ahwal, dan segala hal-hal, wa tama'ninatan, dan menjadi ketenangan lil qulubi, bagi segala hati, wa sababan, dan menjadi sebab muwassilan, yang menyampaikan ila kasfil asrar, kepada pembuka segala rahasia-rahasia, wa mutala'atil ghuyub, dan untuk bisa melihat segala yang gaib-gaib. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan sebagian daripada tadi tama'ninatan lil qulub. Ini ingat kepada Allah Ta'ala menjadi ketenangan atau menjadi menenangkan bagi hati-hati seseorang. Yang namanya zikir itu bisa dengan tiga macam. Bisa dengan hati, yang kedua bisa dengan lidah, yang ketiga bisa dengan af'al, anggota. Tiga unsur inilah apabila sudah sempurna ketiganya ada di seseorang, maka zikirnya menjadi sempurna. Seperti sembahyang, apabila ada sudah tiga rukun, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Qalbi, hati.
yaitu niat. Qauli itu bacaan seperti Fatihah. Fi'li gerakan anggota seperti qiyam, berdiri, ruku, sujud. Nah, ini sembahyang apabila satu saja dari 3 unsur tadi tidak terpenuhi, maka sembahyangnya tidak sah. Rukun qalbi, niat, nggak ada niatnya, maka sembahyangnya tidak sah. Atau niatnya ada tapi qaulinya, bacaannya tidak ada, maka pun sembahyangnya tidak sah. Wa tama'ninatan lil qulub, ini ingat kepada Allah Ta'ala untuk ketenangan atau menenangkan bagi hati. Seperti yang sudah disebut di dalam kitab sucinya, Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anaba alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub wallahu yahdi. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Wa yahdi, mulai di sini Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah, menunjukkan ilaihi kepada ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Untuk siapa? Man anaba, kepada orang yang anaba, kembali kepada Allah Ta'ala, atau bimana aqbala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ini orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa ini orang yang selalu menghadap kepada Allah Ta'ala? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu orang yang benar-benar beriman. Dan yang kedua, wa tatma'innu, dan selalu tenang hatinya dengan zikrullah. Ini definisi orang yang anaba, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tadi alladzina amanu, dengan fi'il madi yang benar-benar beriman. Kalau bahasa Banjarnya orang yang bulat dalam keimanan. Kemudian yang kedua, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan selalu tenang hatinya dengan zikrullah. Baru-baru kita tadi sudah mendengarkan anasyid yang mengumandangkan zikrullah. Apabila orang yang beriman, pasti dia begitu mendengar akan menyentuh ke hatinya. Begitu tersentuh hatinya, maka hatinya akan menjadi tenang. Ketenangan dalam hidup ini adalah salah satu yang siapa jua pun menginginkan atau mencari ketenangan. Siapa jua pun. Cuman jalannya berlainan. Ada yang mencari ketenangan dengan harta, ada yang dengan bernyanyi. Semua itu adalah palsu. Yang benar-benar menenangkan adalah zikrullah. Karena itu sambungan ayat ini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikan, dengan zikrullah lah yang bisa menenangkan hati-hati seseorang, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Harta tambah banyak bisa tambah menjadikan gelisah, bukan menenangkan. Begitupun jabatan,
Kalau tidak dengan zikrullah, maka tidak akan mendapatkan ketenangan hatinya. Nah, pada kesempatan ini ulun tidak mau panjang lebar, karena setelah ulun ini acara yang kita nanti-nanti itu mau'izah tausiah dari Buya Razi. Nah, dengan kesempatan ini kita tadi sudah mendengarkan komandang zikir la ilaha illallah. Tinggal lagi bagaimana supaya zikrullah la ilaha illallah tadi supaya bisa masuk ke hati kita, supaya bisa tertanam ke hati kita. Nah, karena itu ulun ingin meijazahkan talqin zikir Nah, pada kesempatan ini ulun ingin meijazahkan talqin zikir. Arti talqin menanamkan zikir la ilaha illallah. Nah, ini talqin bukan dari ulun. Ulun hanya menyalinkan dari guru ulun, guru menyalin dari guru, dari guru, dari guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang isi hadisnya bermula dari permintaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ujar Sayyidina Ali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha indallah." Wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan pang ulun, ila aqrabit turuqi ilallah, kepada jalan yang paling dekat, paling pendek, paling pintas, ilallah, kepada Allah. Mana kepada Allah? Ila ma'rifatillah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifah kalau dimaknakan mengenal, tapi kalau dengan amaliyahnya adalah bagaimana supaya kita merasakan adanya Allah, merasakan Allah Ta'ala itu adalah melihat, mendengar dan sebagainya. Ini yang meminta adalah Sayyidina Ali. Gudangnya ilmu, yang kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah gudangnya, kotanya, gudangnya ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali. Jadi yang dipinta Sayyidina Ali tadi amalan, tapi dengan 3 macam. Ini sangat diplomat dan sangat dalam. Jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan untuk bagaimana supaya sampai kepada ma'rifatullah, itu adalah banyak sekali. Ujar guru, jalannya banyak, bisa dengan dagang pun banyak juga, bisa dagang kain dan dagang mobil dan sebagainya, bisa dengan
kerja dan sebagainya. Nah, yang kita cari itu yang mana jalannya yang cepat. Kemudian yang kedua, wa ashaliha ala ibadihi, jalannya yang paling cepat tapi yang paling mudah dikerjakan kepada bagi hambanya. Belum tentu jalan yang cepat tapi dicapai, didapat dengan susah payah. Ini jalan yang paling cepat tapi paling mudah dikerjakan. Nah kan ini kan pertanyaan yang sangat diplomat, sangat dalam. Karena yang menanya, yang memintanya adalah Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, wa afdaliha indallah, jalannya yang paling cepat. Yang kedua, paling ringan, paling mudah untuk dikerjakan. Yang ketiga, paling besar. Wa afdaliha itu berarti paling besar pahalanya, paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Nah, terkumpul 3 macam tadi. Seperti zikir itu dari 3 rangkaian. Begitu jugalah jalan yang bagaimana yang supaya paling cepat, paling mudah, upahnya, pahalanya paling besar. Kalau orang misalnya mau naik haji, duit kadada, cuma apa jalannya supaya naik haji? Oh, jalannya banyak. Bisa dengan dagang, bisa dengan usaha, tapi yang dicari itu kan yang paling cepat dapat. Sekitar ya sebulan, kalau bisa seminggu. Tapi seminggu, tapi mengerjakannya susah payah. Apa? Misalnya memindah gunung, ya susah. Kemudian yang ketiga, wa afdaliha indallah, paling mahal, paling larang, paling besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillah. Nah ini kaitannya. Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, alaika, tetapkan, tuguli dengan zikma, dengan ingat Allah Ta'ala. Ujar Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kemudian ujar Sayyidina Ali, ujar Sayyidina Ali, ya Rasulullah, fakaifa alayya azkuru ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah ulun berzikir atau mengingatnya? Nah lalu ujar Nabi kita, ghammid ainaika wasma' minni thalatha, atau wasma' minni thalatha marrat, pajamkan 2 mata engkau, kemudian dengarkan dari aku 3 kali, La ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kemudian setelah Nabi kita kemudian kata Rasulullah, apabila sudah aku selesai 3 kali dalam keadaan tetap dua mata engkau tak dipajamkan, kemudian bacalah engkau dengan tetap menutup mata 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah jadi kena apabila pada saat kena ulun meijazahkan, maka dengan keseluruhan memajamkan matanya, kemudian hanya kena ulun membaca la ilaha illallah 3 kali. Jangan sampai matanya terbuka, karena adalah talqin atau talqin penanaman la ilaha illallah, menanamkan la ilaha illallah itu ke hati-hati yang diijazahkan. Nah setelah ulun kena 3 kali, anyar kena pian bersama-sama beimbai, bersama-sama membaca la ilaha illallah 3 kali. Kemudian apabila pian sudah 3 kali, anyar boleh membuka mata. Pada waktu ulun membaca la ilaha illallah itu dengan hati mendengarkan, dengan keadaan tadi mata ditutup. Kemudian pada waktu nantinya pian-pian membaca la ilaha illallah itu, di hati la ma'budah illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ini makam yang pertama, makam pertama. Nanti kalau sudah tingkatan yang kedua, itu di hati la ilaha illallah itu la mawjuda illallah, itu namanya maqam bana. Tapi nanti kalau sudah ke atas lagi, la ilaha illallah di hati la masyhuda illallah, itu ngarannya maqam musyahadah. Nah di hati pian cukup waktu membaca la ilaha illallah di hati, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah Ta'ala. Nah apabila jerlun kena Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anyar pian menjawab Muhammad bersama-sama Muhammadur Rasulullah, anyar boleh dibuka. Sudah paham? Jadi pertama ulun ulangi keseluruhan dengan memajamkan matanya, anyar kena ulun membaca la ilaha illallah 3 kali. Setelah ulun membaca 3 kali, anyar pian-pian sampian membaca 3 kali juga dengan tetap memajamkan mata. Jangan sampai matanya dibuka, karena ini talqin, karena talqin menanamkan. 3 kali. Setelah 3 kali anyar ujulun kena Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anyar ujar pian-pian kena Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru boleh dibuka. Sudah selesai. Nah untuk mengambil barakatnya, maka ulun bacakan sanadnya atau silsilahnya. Arti sanad itu silsilah pengambilan nang tadinya Rasulullah
mentalkinkan zikir ini kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mentalkinkan kepada anak beliau Hasan Hussein. Kemudian Hasan Hussein mentalkinkan lagi kepada anak beliau, itu Zainul Abidin. Kemudian Ali Zainul Abidin mentalkinkan lagi kepada Muhammad Al-Baqir, sampai seterusnya. Jadi ini ulunnya hanya menyalinkan talqin zikir Rasulullah kepada pian-pian. Nah, mudah-mudahan dengan dijazahkan, ditalqinkan, mudah-mudahan ini la ilaha illallah benar-benar tertanam di hati kita masing-masing. Karena ujar Nabi kita, la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Itu la ilaha illallah adalah bentengku. Faman qalaha, barang siapa membacanya, dakhala hisni, maka ia masuk ke bentengku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa memasuki atau masuk ke bentengku, amina min azabi, aman dari azabku. Nah, untuk mentalkinkan, ulun izin berduduk, dan sekaligus sebelumnya ulun bacakan sanadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaqantu, ulun mengambil talqin ini zikir min syekhi, dari guru ulun Sayyidi Abdul Hamid bin Amin Al-Banjari, wa huwa sami'a dzalika wa talaqqana, dan beliau mendengar inilah ilallah dan ditalqinkan dari guru sidin min al-allamatil arif billahi Sayyid Muhammad Ahyad Al-Baghdadi, wa huwa sami'a dzalika wa talaqqana min al-allamatil arif billahi Sayyid Muhammad Mukhtar Al-Talib, wa huwa sami'a dzalika wa talaqqana min syekhi Sayyid Muhammad Amin, wa huwa sami'a dzalika wa talaqqana min maulana al-arif billahi Syekh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Mujaddidi, wa huwa sami'a dzalika wa talaqqana min al-allamati al-arif billahi Syekh Muhammad Abdul Siddiq Al-Ansari, wa huwa talaqqana wa akhadha dzalika 'an al-imam kunuz al-ma'arif Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Maqbul al-Ahdar, وهو أخذ عن العلامة الصوفي الشيخ عبد الله بن عبد الخالق المزجاجي، وهو أخذ عن عارف الكبير الصوفي الشهير محمد بن عقيلة المكي، وهو أخذ عن العارف بالله الصوفي الصفوة السيد محمد بن علي بن أحمد الأحمدي، وهو أخذ عن الشيخ عيسى الشناوي، وهو أخذ عن والده أبي المواهب سيد أحمد بن علي الشناوي، وهو أخذ عن والده سيد علي الشناوي، وهو أخذ عن والده سيد عبد القدوس الشناوي، وهو أخذ عن والده قطب الأقطاب الشيخ محمد الشناوي، وهو أخذ عن والده أحمد البطل الشهير بالأخرس، عن والده علي، عن الشيخ عبد الأشعش، عن العالم، عن الشيخ عمر الشناوي السطوحي، عن الشيخ الكبير والولي الشهير سيد أحمد البدوي، عن السيد عبد السلام بن مشيس الحسني، عن الشيخ أبي مدين المغربي، وهو عن الإمام أبي يعزى، وهو عن الإمام نور الدين علي بن حرزه، وهو عن الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله المعافري، وهو عن الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وهو عن شيخ الإسلام إمام الحرمين عبد الملك، وهو عن والد الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، عن العارف بالله أبي طالب المكي محمد بن علي، عن الإمام أبي بكر الشلي، عن الأستاذ أبي القاسم الجنيدي بن محمد البغدادي، عن السري بن المغلس السقطي،
عن معروف الكرخي عن أبي سليمان داود بن نصير الطائي عن الشيخ أبي محمد حبيب العلمي عن الإمام الكبير الحسن بن أبي الحسن البصري عن إمام المشرق والمعارف سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن السيد الوجود ومنبع الفيض والجود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكرم ومجد وعظم. Nah, sekarang ulun talqinkan. Tadi sudah ulun jelaskan. Sebelumnya memejamkan mata, kemudian dengarkan dari ulun 3 kali la ilaha illallah. Kemudian setelah itu anyar dari bian baik-baik dengan tetap memejamkan mata dengan membaca la ilaha illallah. Nah, setelah itu masih jangan dibuka, hanya julun kena Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bian baik-baik Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru selesai boleh dibuka. Sudah siap, pejamkan mata keseluruhan. Astagfirullahaladzim. 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 La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa ilaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Nah, ini ijazah talqin zikir sebagaimana yang sudah ulun bacakan tadi sanadnya. Ulun ambil dari guru ulun Syekh Abdul Hamid bin Amin Al-Banjari, dari Syekh Ayat. Ini Syekh Ayat salah satu guru Syekh Kiai Kasful Anwar, pendiri Darussalam. Nah, ini ulun ijazahkan kepada hadirin hadirat keseluruhan di mana juga pun berada, sama di sini atau yang mengikuti. Ajaz cukup, ajaz cukup, ajaz cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya masuklah kita kepada acara yang dinanti-nantikan, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Dr. Ar-Raji Hashim LCMA Al-Minangkabawi. Kepada beliau kami persilakan. Izin pemanah duduk di sini. Guru izin duduk. Kalau di sini itu ada, bukan nggak bisa. Nanti kalau mikir saya di sini lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrih wa anzala ala man dzakarahu at-tuma'ninata was-sakinah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Wildan mata'allahu fi hayatih, Tuan Guru Mukri Yusuf, Tuan Guru Hasanuddin, dan pemimpin kita yang kita cintai, Paman Sahbirin, ya, hafizahullah. Semoga Allah jaga beliau, diberikan sifat amanah, sifat adil, sifat rahmah. Amin ya rabbal alamin. Tadi luar biasa sekali. Ini jarang-jarang ada ijazah sanad talqin yang biasanya hanya diberikan kepada murid-murid secara tertutup, tapi dengan kemurahan hati kiai kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Wildan, beliau memberikannya secara cuma-cuma, secara ringan, tidak pakai syarat ini dan itu. Barangkali karena orang-orang di Banjar ini hatinya memang sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pembacaan sanad tadi, maka siapapun yang hadir, siapapun yang mengatakan qabilna, kami terima, siapapun tadi yang membaca la ilaha illallah, maka lafaz la ilaha illallah yang dia baca bersambung dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang-orang yang dia menjaga silsilah keilmuan kepada Rasulullah, lafaz la ilaha illallah pun ada silsilahnya, ada sanadnya. Enggak langsung baca buku, apalagi lewat YouTube, ya. Thariqat baru, Thariqat al-Yutubiyah. Di depan saya banyak ini pengikutnya, mursyidnya nggak jelas. Tadi saya senang sekali melihat nasyid tahlil la ilaha illallah. Mungkin di Indonesia, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei sudah tidak ada penampilan zikir dengan teknik-teknik tadi. Kita boleh sebut ini seni berzikir. Tersisa cuma tarinya, tari saman atau tari rifaiyah. Di Palembang masih ada manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Manaqib enggak main gerak-gerak aja itu. Itu ada rahasianya, kenapa kepala ke kanan, kepala ke kiri. Bahkan kalau dulu, saya tidak tahu masih ada di sini atau tidak, itu bisa sembari berdiri. Masih ada, ya? Kalau kami dulu kasih nama ratib berdiri, ya. Tapi oleh orang yang tidak mengerti, mereka katakan ini Syiah. Betapa jahilnya. Ini ada di kalangan ulama Ahlus Sunnah.
bukan dari Syiah. Syiah tiada urusan dengan thariqat zikir. Syiah itu urusannya urusan politik sahabat, urusan politik ahlul bait. Mereka tidak urus zikir-zikir begini. Tapi benar adanya sanad kita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dulu di masa saya masih belia, masih kecil, umur 12 tahun, saya hadir di majelis zikir Tarekat Samaniyah. Guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri, namanya mirip seperti di sanad, tapi beliau Al-Minangkabawi, sedangkan yang di sanad lain lagi. Abuya Hasan Al-Basri, apa karamahnya? Saya belum ditalkin zikir tapi sudah fana duluan. Ketika beliau memimpin zikir ba'da salat isya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ketika beliau baca la ilaha illallah pertama, badan saya langsung bergetar. Qalbu ini seperti berguncang. Itulah zalzalah sebelum zalzalah, gempa di dalam qalbu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, qalbunya berguncang. Karena badan saya masih kecil, akal saya masih belia, umur 12 tahun, akhirnya hilang. Tapi terasanya indahnya bukan main. Kapan saya sadar? Ketika semua orang sudah selesai sholat, sudah duduk ke tempatnya masing-masing, saya masih duduk, kepala masih ke bawah, masih mengarah kepada jantung. Rasa itu tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Nikmatnya ketika kalimatullah masuk ke dalam qalbu. Inilah yang diajarkan oleh dulu Datuk Kalampayan, ya, benar bacanya gitu, Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Boleh juga kita sebut beliau Al-Madani karena lama di Madinah. Beliau bertalaqi dulu kepada khalifahnya Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman yang ada di Madinah, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Talqin apa yang beliau ajarkan? Talqin la ilaha illallah. Maka tidak salah muqaddimah tadi, sangat luar biasa, yang dipakai oleh kibarul aulia, pembesar-pembesar aulia, itulah ilaha illallah. Yang menjadi makanan para salik, itulah ilaha illallah. Yang menjadi pembuka tabir-tabir hijab dalam diri, itulah ilaha illallah. Tapi kenapa kalau kita baca la ilaha illallah tidak ada efek? Mungkin kita hanya melakukan zahirnya, batinnya belum mengikuti. Maka sebagai pelengkap nanti ada talqin zikir thariqat. Kalau tadi talqin zikir riwayat, insyaallah nanti saya kasih sebelum kita bubar, sebelum pulang. Karena menghormati Tuan Guru Wildan, beliau sudah bermurah hati memberikan sanad riwayat talqin. Dengan keberkahan juga guru-guru kita, Datuk Kalampayan, begitu juga Abah Guru Sekumpul yang saya sangat cintai beliau. Maka kami pun akan talqinkan insyaallah metode zikir baca la ilaha illallah yang musalsal inda ahli turuq sufiyah, yang dulu dipraktekkan oleh para ahli-ahli thariqah. Sehingga tahu kita kenapa kepala bergerak ke kiri, ke kanan, ke bawah. Itu ada rahasianya. InsyaAllah tolong diingatkan nanti, ya. Sebelum sampai ke sana, maka kita ambil dalam surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah.
Kita potong saja sampai di situ, ya. Fa'lam, maka ketahuilah. Oleh beberapa ulama diartikan maka ilmuilah, bahwasannya lisya'annya la ilaha illallah, tiada ilah. Apa makna ilah? Ilah itu berarti sesuatu yang dituju, yang dimaksud. Dalam bahasa Melayu lama, maksud itu artinya tujuan. Maka mereka mengatakan tidak ada yang dituju kecuali Allah. Belakangan kata tuju berubah makna, ada yang mengartikan suka dan cinta. Karena memang kata ilah berarti cinta. Yang benar-benar dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara teorinya. Tapi tenang, nanti kalau talqinnya lebih mudah, teorinya hilang, ya. Nanti juga sama metodenya. Cuma kalau tadi pejam mata, sekarang ditambah pejam mata, tangannya dinaikkan ke atas. Mengamalkan hadis Imam Al-Hakim, irfa'u aidiyakum, angkat tangan kalian. Nanti tangan ini kita bantu menghantarkan kalimah ke dalam jantung kita, insyaallah. Imam Al-Bukhari menerjemahkan ayat ini, apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu, baru berkata, baru beramal. Kenapa la ilaha illallah kita baca katanya memberatkan, lebih berat daripada langit dan bumi, tapi kenapa tidak terasa berat di kolbu? Kata orang berdasarkan ayat tadi, jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetarlah kolbu. Kenapa tidak bergetar? Karena belum fa'lam, belum kenal. Saya ini heran ngelihat Paman Birin kemana-mana pakai sendal sendal apa namanya tuh? Sendal jepit. Masya Allah. Kalau ziarah orang nggak ngelihat saya, ngelihat beliau. Kalau orang tidak kenal beliau, dikira siapa nih? Wah, kayaknya tamu nih, tamu biasa. Tapi kalau kenal, hormat. Semua orang hormat. Apabila kita tidak kenal seseorang, cuma kenal namanya, maka tidaklah bergetar jika disebut namanya. Tapi kalau sudah kenal yang disebut namanya, namanya diulang-ulang dalam kolbu, itu akan mengguncangkan isi kolbu. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, Innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka, antamussa, untuk menyentuh, man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha illallah dimulai dari kolbunya atau dari jiwanya. Maka zikir itu tekniknya mesti dari dalam kolbu atau dari dalam jiwa. Maka berdasarkan itu, zikir yang wusul, zikir yang membuat getaran itu cuma dua. Zikir nafsiyah, zikir jiwa, zikir minda, kata orang-orang jiran. Yang kedua, zikir qalbiyah, zikir qalbu. Mungkin ada yang bertanya, lalu zikir ruh apa? Ruh tidak ada zikir. Ruh itu bukan lagi berzikir. Zikir artinya menyebut. Kenapa kita menyebut? Karena yang disebut belum terasa hadir. Kalau ruh makomnya makom ihsan, maka ia tidak lagi menyebut-nyebut, karena yang disebut sudah hadir. Kalau saya ini belum ketemu Tuan Guru Wildan, saya sebut, oh Guru Wildan, Guru Wildan, Guru Wildan. Tapi kalau sudah ketemu, berani nggak sebut begitu? Berani nggak? Wildan, Wildan. Oh, kurang ajar itu, ya. Berani? Kita karena belum merasakan hadirnya Allah, maka kita sebut Allah.
Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah hak. Kita zikir begitu karena belum terasa hadir. Kita hadirkan dengan menghujam, itu belajar menyebutnya. Kalau sudah hadir, yang tadi disebut oleh Tuan Guru kita, wahdatus syuhud atau fana'us syuhud, fana adalah memandang. Maka zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya adalah memandang. Pilih mana? Jatuh cinta seseorang, sebut-sebut nama dia, atau ketemu dia kita pandang-pandang? Pilih mana? Sebut-sebut atau pandang? Kita suka seseorang, wajahnya indah, wajahnya cantik, wajahnya gagah. Kalau sudah ketemu disebut-sebut nggak? Atau terdiam dalam memandang? Yang mana? Maka zikir orang yang hadir bukan lagi menyebut. Zikir orang yang sudah hadir adalah memandang. Lalu mendengar, dua aja, memandang, mendengar, memandang, mendengar. Tapi ternyata di atas itu ada makom lagi. Itulah makomnya Nabi. Apa makomnya Nabi? Fakana qaba qausaini aw adna. Jarak antara Nabi dan Allah ibarat dua busur atau lebih dekat dari itu. Kalau sudah dekat bisa ngobrol nah. Maka inilah maqam hiwar ma'allah, berkalam-kalam dengan Allah. Sayyidina Musa itulah maqamnya. Nabi Muhammad au adna, lebih dekat daripada itu. Itulah maqam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi Musa alaihi salam dalam hadis yang sahih berkalam-kalam kepada Allah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, khussani bidzikrin. Tolong istimewakan aku, khususkan aku dengan satu zikir. Barangkali riwayat ini sudah sering kita dengar. Lalu Allah mengatakan, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, cukuplah engkau membaca la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir dibaca oleh orang awam ataupun khawas. Tolong khususkan aku dengan satu zikir saja. Apa kata Allah? Ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi, maka satu kalimah itu yang ikhlas lebih berat daripada langit dan bumi. Maka nanti di akhirat akan ada sekelompok orang tidak punya amal apapun, maka dia mau digiring oleh malaikat azab. Tiba-tiba Allah berkalam. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Allah kemudian mengatakan, wahai malaikatku, bedahlah dadanya, perhatikan denyut jantungnya. Ternyata jantungnya bergetar dulu menyebut la ilaha illallah. Diambillah jantungnya itu, ditimbang dengan semua dosanya. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, dosanya sepanjang mata memandang. Tapi ketika ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, apa yang terjadi? Semua dosanya kalah. Yang menang kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Jadi ini kalimah bukan main-main. Maka jangan main-main dengan kalimah la ilaha illallah. Ini lebih berat daripada langit dan bumi, lebih berat daripada gunung, lebih berat daripada air yang ada di lautan. Gak ada apa-apanya. Maka Sayyidina Musa kemudian berzikir la ilaha illallah.
Dalam riwayat lain, disitulah terjadi dialog panjang antara Nabi Musa dan Jibril. Beliau melihat di suatu ujung bumi, banyak sekali umat. Kata Nabi Musa, "Hai Jibril, itukah umatku?" Kata Sayyidina Jibril, "Betul." Lalu beliau diperjalankan lagi ke negeri yang lain. Maka Sayyidina Musa melihat umat yang lebih banyak daripada umatnya. Kata Sayyidina Musa, "Hai Jibril, itu umat siapa? Umatku juga?" Nabi Musa sudah gak yakin, karena umatnya banyak dulu ingkar. Kata Sayyidina Jibril, "Wahai Musa, itu umat akhir zaman." Kita di akhir zaman bukan? Di akhir zaman. Namun Nabi Musa kepedean. Bril, itu umat saya bukan? Saya enggak yang jadi nabinya. Nabi Musa sama Jibril itu udah kayak orang kenalan, bro panggilnya. Bro Jibril, itu umat saya bukan? Bukan, kata Jibril. Oh, kok bukan saya jadi umatnya? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, itu umat akhir zaman. Kalau gitu, saya aja jadi umat akhir zaman. Maka memintalah Sayyidina Musa, "Ya Allah, jadikan aku nabi umat akhir zaman." Apa kata Allah? "La ya Musa." Tidak, wahai Musa. Nabi akhir zaman itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau angkat tangan, "Ya Rabb, kalau begitu jadikan aku salah satu dari umat akhir zaman, umat corona." Ya. Jadi jangan sedih jadi umat corona, nikmati. Inilah dulu yang diminta oleh Sayyidina Musa. Di akhir zaman ini semua bala bencana ada, banjir ada. Ini Banjar lagi panen banjir, Pak Gubernur. Kita berdoa semoga segala Allah selesaikan. Nanti diberikan jalan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang terkena musibah semoga tetap bersabar. Innallaha ma'ana. Itu Nabi Musa. Dulu pernah doa enggak? Ya Allah, dulu di alam sana pernah doa enggak? Gak ingat kan? Gak ada yang ingat, saya juga gak ingat. Tapi sebenarnya kita dulu semuanya berdoa. Dulu di alam arwah semua kita dulu berdoa, "Ya Rabb, jika Engkau utus kami, lahirkan kami dengan jasad fisik, lahirkan kami sebagai umat Ahmad." Dulu sudah ada namanya Ahmad, memancar darinya yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip-mirip seperti tadi lingkaran tadi, persis seperti itu. Di tengahnya ada Ahmad, lalu ada lingkaran pertama, lingkaran kedua, begitulah terus sampai 124.000. 124.000 inilah mereka semuanya meminta agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Ahmad ketika dilahirkan menjadi Muhammad. Lalu selebihnya ada semua para nabi, para rasul, jumlahnya berapa? 124.000. Ini tadi berapa nih Pak Kiai jumlahnya? 200. Bisa dibayangkan 124.000 cahaya mengelilingi Sang Ahmad dengan cahayanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memandang Ahmad saat itu, lalu dia cinta, dia dilahirkan oleh Allah sebagai Habib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kenal Ahmad, maka dia dilahirkan oleh Allah sebagai ulama. Siapa yang cinta dan kenal, jadilah dia Habib perseorang alim. Udahlah Habib, dia alim pula.
Itulah sejarahnya di alam dulu sebelum kita ada di alam ini. Jadi bukan sembarangan kok ada Habib terlahir Habib, kok ada Kiai, Gus, alim terlahir sebagai orang alim. Bukan sembarangan, itu adalah sejarah yang berulang. Semua para nabi berdoa jadi umat Nabi Muhammad, tapi yang terzahirkan dalam riwayat cuma 12. Apakah itu terwujudkan? Coba perhatikan kisah daripada Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ujung Isra beliau diperintahkan jadi imam, benar kan? Di belakangnya semua para nabi, bukan? Itulah tanda sah semua para nabi menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, semua bencana ada di zaman ini, semua maksiat pun ada di umat ini. Tapi nggak usah khawatir, semua ma'rifatullah diturunkan pada umat ini, khususnya akhir zaman. Dan sudah dimulai di negeri ini dulu oleh Syekh Abdul Samad Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad. Bahkan dengan lugas, dengan jelas sekali Abah Guru Sukumpul juga mensyarah tentang ilmu ini. Dan kita nggak boleh berhenti, kita teruskan kajian-kajian ma'rifatullah mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'rifat yang dulu dicari oleh para arwah. Maka berkatalah Al-Habib Zain bin Smith, begitu juga Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi. Apa kata mereka? Dengan makna yang sedikit berbeda, lafaz yang sedikit berbeda, maknanya hampir sama. Siapa yang wafat, meninggal, mati, belum cukup suluknya, riyadhahnya, belum cukup ma'rifatnya, maka dia, jika dia seorang mukmin, dia mesti menyempurnakan jika masuk alam kubur. Jadi jangan dikira masuk kubur langsung ketemu Allah. Belum tentu. Orang masuk kubur disidang dulu, man rabbuk. Kecuali seperti tadi saya dijemput oleh timnya Paman Birin, keluar dari pesawat langsung ada yang jemput, nggak perlu lewat-lewat tempat biasa. Itu kalau kenal yang punya, yang mimpin negeri Kalsel, yang menguasai rajanya alam barzakh, yang boleh membantu di padang mahsyar siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang kenal beliau, sering menyapa beliau, sering bersolawat kepada beliau, nanti beliau kirim orang-orangnya untuk menjaga kita. Bahkan jika kita ini orang spesial, Rasulullah sendiri yang menyambutnya. Kalau disambut oleh Rasulullah, berani nggak mungkar nakir tanya? Mungkar nakir langsung bilang, siap Pak Wali. Bukan wali kota, waliullah. Gak berani mungkar nakir sentuh. Kenapa? Karena dia kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ditanya di kubur cuma dua, mukmin, munafik. Adapun wali nggak ditanya. Wali ini ada dua, wali Allah, wali setan. Itu nggak ditanya. Pilih mana? Hadirin pilih mana? Wali Allah apa wali setan? Wali Allah lah. Wali itu artinya bukan orang sakti. Wali itu artinya yang cinta kepada Allah. Mungkin gak cinta tanpa kenal. Mana ada orang jatuh cinta tapi gak kenal? Mungkin gak? Gak ada kita cinta seseorang gak kenal. Kita kalau senang seseorang, kita cari namanya di Facebook, kita search namanya di IG, Instagram, kita cari-cari kalau ada di Google. Itu namanya ma'rifatul asma.
Maka jatuh cinta pertama mencari nama yang dikasihi. Semakin kenal nama, semakin kenal yang punya nama. Maka orang-orang yang kenal Rasulullah pasti dia menyimpan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama kita dulu buat kaligrafi indah mengenai nama-nama, ditulis dengan sangat bagus dalam kitab-kitab salawat, dipelajari, disyarah oleh ahli-ahlinya. Karena kenal Rasulullah dimulai dengan kenal nama. Begitu juga kepada Allah. Siapa yang kenal kepada Allah, maka kenalnya, mengertinya dengan nama-nama lebih banyak daripada yang tidak mengerti. Minimal kalau mau menjadi wali Allah level pertama, kuasai dulu ilmu ma'rifatul asma'il husna, ilmu mengenal asma'ul husna. Maka harus ada majlis syarah al asma'ul husna. Saya lihat ada beberapa ulama di sini yang mensyarah itu. Semoga tambah banyak. Mungkin sebagian ahli hikmah menggunakan kata-kata asma untuk jadi wirid dengan angka-angka tertentu. Itu kalau mau jadi ahli hikmah. Tapi kalau para pecinta, dia tidak perlu angka-angka. Disebut saja nama Allah, sebut saja Rahman, Rahim. Namun kalau ingin belajar ilmu angka, ada ilmunya, disebut ilmu hurufi wal adad, ya. Ilmu huruf, ilmu hurufi wal adad, dan itu ada babnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, suatu kali dalam riwayat yang tadi dibaca, ada orang datang kepada Rasulullah. Siapa orang itu? Ternyata mantunya sendiri, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ini sudah membuka jalan untuk kita, karena gelarnya babul ilm, pintu ilmu. Maka tiada sesuatu berlian yang ada di dalam kota ilmu kecuali melewati pintu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka tiada tariqat sufi di muka bumi kecuali lewat Sayyidina Ali. Hanya satu yang lewat Sayyidina Abu Bakar, itu pun ada jalur Sayyidina Ali-nya, yaitu tariqah an-Naqsyabandiyah. Selebihnya melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu juga empat mazhab, semua imamnya terhubung sanadnya kepada Sayyidina Ali. Benarlah kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka lihatlah mukjizat Rasulullah hari ini, yang baqa, yang masih langgeng sampai sekarang, hanya nasab Rasulullah. Nasab kita mungkin cuma 6, 7 sampai ke atas, sedangkan nasab zuriat Rasulullah sampai Nabi Adam. Lalu beliau mengatakan, wa kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad ilmu terputus kecuali yang lewat sanadku. Itulah pentingnya tadi kenapa Tuan Guru kita membacakan sanad. Imam Abu Hanifah pernah berguru kepada Ja'far Shadiq. Apa kata beliau? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena Ja'far, binasalah Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Jadi beliau ini orang pintar secara akal, pintar secara hafalan tidak cukup, harus belajar ilmu qalbu. Itulah ilmu yang diajarkan cucu cicitnya Sayyidina Ali, Ja'far Shadiq. Maka tiada mazhab kecuali lewat Sayyidina Ja'far. Dan ini bukanlah sanadnya Syiah, ini sanad ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Ali buka jalan, tadi sudah dibacakan oleh Tuan Guru kita. Sayyidina Ali bertanya, wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku jalan terdekat kepada Allah, jangan yang mutar-mutar.
Kita baru saja melewati masa, bahkan mungkin masih ada di beberapa pesantren. Jika ingin talqin zikir, puasa dulu sekian hari. Ingin dapat dalail khairat, puasa dulu sekian tahun. Itu cara. Tapi Sayyidina Ali mudahkan jalan. Apa kata beliau? Aqrab, lebih cepat. Wa ashal, lebih mudah. Wa arfa, dan lebih tinggi. Tiga itu. Lebih dekat, lebih mudah, lebih tinggi. Maka kenapa semua thariqah akan hancur kecuali thariqah yang bersumber dari Sayyidina Ali? Karena thariqah beliau mempermudah murid, bukan menyusahkan murid. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan semua guru-guru, tuan-tuan mursyid, tuan-tuan khalifah thariqah, wakil talqin, pemegang ijazah azkar, jangan persulit murid. Boleh riyadhahin murid, latih murid, tapi jangan membuat mereka kesulitan. Al-Ghaus di zamannya, Al-Imam Abul Hasan Al-Syazili, salah satu thariqah yang juga dipakai, yang diambil oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu juga ada satu lagi, Syekh Nafis, ya, ada di sini, ya, Nafis Al-Banjari. Beliau mengatakan, masyrabku Syazili. Imam Syazili berkata, syaikhuka man la yut'ibuka. Guru hakikimu, mursyid hakikimu bukan yang banyak wiridnya, banyak puasanya, bukan. Mursyidmu yang memudahkan jalan bagimu. Kalau sudah mudah, sudah cinta, disuruh zikir 1000 mudah. Tapi kalau belum cinta, disuruh baca 7 kali berat. Disuruh 3 kali tadi, disuruh pejam aja gak pejam mata. Ya, kan tadi nggak semua pejam mata, masih nanya-nanya apa ini ya. Kayaknya harus setiap tahun itu Pak Kiai ada ijazah talqin zikir, ya, biar tambah biasa. Saya dapat sanad ijazah thariqah samaniyah daripada Abuya Masri. Namanya pakai ri belakangnya, Abuya Masri, Abuya Hasan Basri, Abuya Darlis bin Hasan Basri. 3 orang itu mentalkinkan zikir la ilaha illallah yang tadi adinda santri baca. Termasuk zikir hu Allah. Allahu itu ada tentunya. Ya. Tadi Bapak Ibu Saudara lihatnya, itu duduk bisa lama begitu. Latihan berapa bulan? Kesemutan nggak tadi? Iya, benar ya, kesemutan. Kalau sudah asik zikrullah, kesemutannya nanti hilang. Yang ada keasikan. Maka barakallahu lakum, ya. Sudah sebut-sebut nama Allah, pasti disebut di sana. Di sana mirip bajunya seperti kalian, cuma mereka berserban semua. Ada yang baca Allah, begitu di sana. Saya tidak boleh sebut di langit berapa, ya. Nanti jadi fitnah. Nanti jadi dongeng kata orang sebelah, kata orang Khawarij. Masa kita zikir begini disebut Syiah? Ya salam. Gak bisa dia membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Sayyidina Ali kemudian dipanggil oleh Nabi. Apa kata Sayyidina Nabi SAW? Wahai Ali, hendaklah engkau banyak-banyak dawamkan zikrullah dalam khalwatmu, dalam sepimu, dalam sunyimu. Kata Sayyidina Ali, kalau itu saya tahu wahai Rasulullah. Gimana caranya? Lalu Nabi SAW mengatakan, barulah muncul teknik, itu namanya teknik zikir. Wahai Ali, supaya jiwa dan kolbu itu ikut serta dalam zikir, muncullah teknik berzikir. Bahasa Arabnya kaifiyatuz zikr, kaifiyat
zikir, tata cara. Pikiran kita kalau zikir macam-macam nggak? Kalau lagi sholat, bener? Hatta Paman Birin kalau sholat pikirannya kemana-mana, jujur ya Pak. Para kiai kita sama, saya sama. Bedanya saya diajarkan guru bagaimana cara memagar pikiran. Kita pagar dari 7 arah. Ada caranya. Udah dipagar dari 6 arah. Ternyata yang paling bahaya yang dari dalam ini. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, aghmid ainaik." Wahai Ali, pejamkan kedua matamu. Kenapa mata mesti dipejam? Karena dua mata ini penghalang pikiran, hijab bagi kolbu. Kalau mata masih memandang, maka basirah dalam kolbu terhalang. Maka dipejamkan mata. Disitulah kalimah yang tadi dikatakan Tuan Guru kita dapat ditanam, dicangkul dalam kolbu. Jadi kalau mata masih dibuka, terhalang oleh pikiran. La ilaha illallah, gak jelas perginya, ya, perginya kemana-mana. Tapi kalau mata dipejam, tinggal telinganya difokuskan. Fokuskan kepada lafaz guru, supaya tangan tidak kemana-mana. Di hadis Imam Hakim, irfa'u aidiakum, angkat tangan kalian. Ada teknik begitu. Makanya jangan heran, di kitab-kitab lama masih ditulis kalau zikir itu tangannya diginikan. Allah, Allah, masih ada di sini. Itu bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat tangannya. Bedanya kalau muridnya sahabat, gurunya Rasulullah, sekali angkat tangan usul sahabat Rasulullah. Kita ada berkali-kali angkat, nggak usul-usul juga. Makanya diulang, dilatih lagi, sampai kemudian kaki pun ikut bergerak. Jadilah dia gerakan-gerakan zikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang berzikir tidak hanya lagi duduk, tapi juga sedang berdiri. Itu dalilnya bahwa boleh berzikir sembari berdiri. Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Azim Sidi Abdul Aziz Al-Ghummari, barangkali Tuan Guru pernah ketemu beliau, ya, kawan daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Itu kalau zikir beliau ikut jingkrak naik ke atas. La ilaha illallah, badannya naik. Ulama ini kan udah jarang olahraga, maka cocok sekali zikir saman tadi untuk zikir para kiai. Ya. Pulang-pulang makan nasi kebuli, ya. Apalagi ada kambing, ya salam, kolesterol. Kalau ulama zikir banyak, gerak kurang, ngajar banyak, kolesterol. Maka zikir tadi itu menjadi riyadhah, tidak hanya bagi kolbu tapi juga bagi badan. Zikir itu panas. Kenapa ada orang latihan supaya badannya keren, apa namanya, six pack, petak-petaknya ada 6, ya. Apa yang dilakukan? Latihan berulang-ulang mengangkat berat. Benar? Sama. Jika kolbu mau dibuat six pack, jika kolbu mau dibuat kuat, maka lafaz kalimah la ilaha illallah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi harus berulang-ulang dihunjamkan, dipukulkan, dihentakkan ke dalam kolbu. Barulah kolbu itu nanti menjadi langsing. Maka dia bergerak sangat lincah, cepat tanggapnya. Betapa naifnya manusia untuk mencari uang. Dia berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang senja, berangkat pagi pulang petang.
tapi untuk mencari kenikmatan yang ada di dalam kolbu. Mereka tidak mau berangkat seperti itu. Tapi saya lihat yang hadir malam ini dari berbagai negeri. Semoga termasuk orang yang ingin kolbunya six pack, ya. Amin. Nanti kita kasih oleh-oleh, tolong diamalkan nanti kalau pulang. Ba'da sholat baca dengan teknik yang kita kasih nanti. Biasanya saya baru kasih kalau orang yang sudah zikir ya hayyu ya qayyum 40 hari. Tapi khusus untuk orang Banjar atau orang yang hadir malam ini, kita berikan dengan mudah, karena Sayyidina Ali telah mempermudah. Guru kita Tuan Guru Wildan juga sudah mempermudah ijazahnya. Insya Allah. Mau langsung atau nanti? Tar dulu ya. Jam berapa nih? 11 sampai jam berapa kita? Wah. Gimana, udah kesemutan belum? Kasih saya tisu dong satu. Syukran. Oke. Jadi rumus kalau orang mau ahli dalam kolbu sama seperti rumus jika ingin kuat secara badan. Betapa aneh orang sakit jantung, katakan dokter sama dia, wahai tuan, supaya sehat jantung Anda, jalanlah setiap hari 30 menit. Benar? Jalanlah 1 jam, jalanlah 1 kilo 2 kilo. Kalau dokter yang berfatwa kita dengar. Sekarang ada kiai, ada guru, ada ustadz, ada para syaikh, mereka sedang memberikan obat bagi kolbu. Tapi sayang sekali pasiennya bandel-bandel, ya. Zikir itu banyak, tapi zikir yang dapat jadi obat tidak banyak. Sebagaimana obat itu banyak, tapi yang efektif mengobati badan harus sesuai dengan resepnya dokter. Dokter itu bukan orang yang cuma belajar sebentar, setahun 2 tahun. Dokter itu kuliahnya 4 tahun, praktek koasnya 2 tahun, 6 tahun baru bisa mengobati badan. Apalagi kalau ingin mengobati kolbu. Kalau jam terbang kolbunya sebentar, bagaimana ia akan menghendak mengobati kolbu? Maka anak-anak kita kalau mudanya sibuk bermain, nonton, nge-game, jadi apa nanti dia kalau dewasa? Kalau bapak-bapak ini masih sibuk nonton, bagaimana nanti dia ketika ajal datang? Harus punya satu waktu dia berkhalwat, bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali ghammid ainaik, wahai Ali pejamkan matamu. Lalu isma' minni thalathan, dengarkan aku baca la ilaha Allah 3 kali. Ini diperdebatkan caranya. Isma' minni ini apakah setiap baca la ilaha illallah lalu kita ikuti la ilaha illallah, atau tunggu dulu sampai selesai la ilaha 3 kali baru kita ikuti? Ini perbedaan ahli thariqah. Saya dapat dua-duanya. Ada guru saya mengatakan kul la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah sampai 3 kali. Ada juga guru seperti Tuan Guru Wildan tadi, beliau baca dulu 3 kali baru kemudian kita ikut 3 kali. Cuma ada yang belum disebut di riwayat itu. Adanya di riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi tadi? Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya atau dari jiwanya. Bagaimana cara membaca la ilaha illallah dari kolbu? Inilah pegangan Syekh Arsyad, Abah Guru Sekumpul Syekh Abdul Somad Falembani, yang dulu bersambung sanad mereka kepada Tuan Syekh di Madinah, Muhammad ibn Abdul Karim As-Sammani. Dipejamkan mata, lalu ketika baca la
supaya pikiran ini tidak kemana-mana, dipenjarakan, diberikan dia batasan. Pandanglah dalam pejam matamu bagian pusar. Ada pusar nggak? Pada punya pusar nggak? Tahu pusar? Bahasa sini pusar. Pusat. Bapak Ibu punya pusat nggak? Kalau nggak punya pusat tuh apa namanya? Di kampung saya namanya bunian. Sama? Apa? Pujal. Udah horor sekali. Mungkin ada yang hadir, dia nyamar sekarang ya. Coba cek dulu. Itu apa tuh? Dipejam mata, kepala menunduk. Makanya dalam zikir saman lama itu kepalanya begini, la, baru diangkat ke atas. Ke bawah dulu, la. La itu dihentakkan dari pusar, dari pusat kita. Lalu ditarik ilaha ke ujung ubun-ubun. Kenapa ke ubun-ubun? Ini bagian kepala, bagian angan-angan. Supaya dihilangkan semua angan-angan, maka ulama kita dapat ilham. Turunan dari hadis Sayyidina Ali, la ilaha. Buanglah semua yang kamu pikirkan, buanglah semua yang kamu tuju. Lalu ditarik ke bagian kanan. Maka tadi zikirnya ke mana? Ke kanan atau kiri? Kanan, betul. Itu la ilaha begini. Ditarik ke bagian kanan. Makanya ada geraknya tadi. Itu yang asli loh ya. Ya, itu ada dalam kitabnya Syekh Abdul Karim Muhammad Abdul Samad. Ada juga dalam kitab Abdul Samad Al-Falembani. Ya, dan murid-murid beliau. Dibawa ke kanan, baru dihunjam, dihentakkan ke dalam kolbu. Kolbu kita berhubungan dengan jantung. Jantung itu ada 2 jari di bawah dada bagian kiri. Dibaca la ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Langsung praktek. Ayo, coba baca, ikuti saya. Ikuti saya semua, perbaiki duduknya, nyaman-nyamankan. Izin Tuan Guru semua para masyayikh. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah, aku bersaksi, aku menerima. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku menerima, aku berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Ikuti istighfarnya. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Baca pelan-pelan. Ya Allah, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa mataku yang memandang yang haram. Astaghfirullah. Turun ke bagian sampingnya, telinga. Katakan, ya Allah, ampuni dosa telingaku, mendengarkan kalam-kalam yang tidak Engkau ridhai, mendengarkan aib, bahkan aib guru kami, aib kawan kami, aib sesama kami. Ampunkan dosa telinga kami, ya Allah. Baca Astaghfirullah. Turun ke lidah. Ya Allah, ampunkan dosa lisan kami, dosa kalam kami. Pernah menyakiti orang tua kami, pernah menyakiti guru kami,
tanpa disadari menyakiti orang-orang terdekat kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, kawan-kawan kami, yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Ampunkan lisan kami ya Allah. Kembali ke otak. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam pikiran kami, di dalam otak kami terdapat banyak kosakata-kosakata yang tidak baik, kata-kata yang vulgar, yang jorok. Terdapat file ingatan-ingatan kepada hal-hal yang tidak pantas kami ingat. Kami pernah dulu menyimpan maksiat dalam pikiran kami ya Allah. Maka malam ini ya Allah, dengan istighfar ini ya Allah, bersihkan isi pikiran dan otak kami ya Allah. Kita turun ke tangan dan kaki, kita istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, tangan ini mungkin dulu pernah mengambil yang tidak jelas hukumnya. Kaki ini dulu pernah melangkah kepada yang Engkau tidak ridhoi. Tangan ini pernah makan tanpa menyebut nama Engkau. Bahkan mungkin tangan ini pernah memegang sesuatu yang haram ya Allah. Ampunkan satu tetes darah di tangan dan kaki kami ya Allah. Turun kepada perut kita, istighfarkan isi perut kita. Astaghfirullah. Ya Allah, perut ini pernah makan sesuatu tanpa menyebut nama Engkau. Perut ini pernah diisi dengan makanan yang tidak jelas hukumnya di sisi Engkau. Bahkan mungkin ya Allah, dulu pernah perut ini memakan yang haram ya Allah. Atau dulu pernah orang tua kami salah makan ya Allah. Ampunkan isi perut kami ya Allah, yang menjadi darah setetes ya Allah, yang menjadi satu sel di tubuh kami ya Allah, yang menjadi satu helai rambut ya Allah. Ampunkan isi perut ini dari selain Engkau ya Allah. Turun kepada kemaluan, kehormatan kita. Istighfarkan diri ini yang hina, yang dulu pernah berbuat durjana. Astaghfirullah. Ya Allah, kami ini hina ya Allah. Zahirnya terlihat soleh ya Allah, batin kami banyak maksiat ya Allah. Zina hati ya Allah, zina badan ya Allah. Ampunkan semua ini ya Allah. Pindah ke dalam hati, istighfarkan hati kita. Mungkin ada sombong, ada merasa lebih pintar, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang sebelah. Istighfarkan kolbu, pegang dadanya, sama-sama pegang dadanya. Katakan Astaghfirullah. Rasakan degup jantungnya. Ya Allah, ya Allah, kalbu kami penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan maksiat, penuh dengan kesombongan ya Allah. Baru sedikit amal ya Allah sudah merasa benar ya Allah. Baru sedikit ilmu sudah merasa paling pintar ya Allah. Baru sedikit riadah amalan sudah merasa sufi, sudah merasa wali ya Allah. Ampunkan kalbu kami ya Allah. Astaghfirullah. Terus pegang dadanya, dielus-elus dadanya ya Allah. Di dalam dada kami ini ada sifat terburuk ya Allah, sifat iri dengki ya Allah. Kami masih belum percaya kepada jaminan Engkau ya Allah. Ketika kami memandang ada sahabat, tetangga, kawan kami dapat rezeki, kami mengira itu rezeki kami ya Allah diambil olehnya. Kami berprasangka ya Allah, Engkau salah kirim rezeki kepada mereka ya Allah. Ampunkan salah dalam hati kami ya Allah. Ampunkan iri dengki ini ya Allah. Di kalbu ada sifat riya, beramal karena ingin dipandang.
Istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam dada kami ini terbersit jika beramal ingin dipandang. Bahkan terbersit ada rasa senang dipuji, harap pujian. Bahkan lebih dalam lagi ya Allah, kami terbersit takut dicaci, takut dimaki, maka kami menampilkan kesolehan palsu ya Allah. Ampunkan riya dalam kalbu kami ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Di dalam kalbu kami ada kelalaian ya Allah. Ada lalai mengingat Engkau ya Allah. Bahkan kami lalai mengingat Engkau dalam ruku dan sujud kami ya Allah. Bagaimana mungkin ya Rabb solat ini diterima, baru saja takbir kami lupa lalai kepada Engkau ya Allah. Ampunkan solat kami yang tidak khusyuk itu ya Allah. Ampunkan baca Quran yang tidak tulus ini ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang keras ini ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang malam ini ingin menyebut nama Engkau tapi belum tersentuh ya Allah. Terakhir kita istighfarkan orang tua, pasangan, keturunan, anak-anak, tetangga, bahkan semua umat kita istighfarkan. Astaghfirullah ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami banyak ya Allah. Dosa kami kepada pasangan kami banyak ya Allah. Kami mengkasari mereka ya Allah. Kami pernah membentak mereka ya Allah. Ampunkan dosa kasar kami ya Allah. Dosa-dosa kami yang menyinggung mereka ya Allah. Begitu juga ampunkan ya Rabb dosa semua umat. Dosa semua umat yang bersyahadat kepada Engkau, menerima baginda Rasulullah senabi Engkau. Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari merindui Rasulullah sebelum kita talqin. Baca ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti, baca dengan lisan yang lirih, yang lembut. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami.
sampaikan salam dari ruh kami kepada ayahanda ruh kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, sama-sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan maaf kami ya Allah, kalbu ini ingin merinduinya tapi tidak dapat merinduinya, ingin memandang wajahnya tapi mimpi pun kami belum dapat ya Allah, ingin memandang keindahan akhlaknya tapi akhlak kami belum seindah akhlaknya ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah ya Rabb rahmat Engkau, kasih sayang Engkau, limpahkan jualah kepada ayahanda ruh kami, baginda Nabi Muhammad, Abu Ruh, Nabiyuna Ahmad, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sama-sama. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Salamat engkau ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda ruh kami, terimalah salam yang tidak sempurna ini dari kami. Jawablah salam kami. Terima kami jadi umat engkau wahai Rasulullah. Katakan, terimalah kami sebagai umatmu wahai Rasulullah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya abal arwah ya Rasulullah. Terima salam kami wahai Rasul. Ikuti saya. Ilahi ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Anta maqsudi, hanya Engkau tujuan kami ya Allah. Wa ridhaka matlubi, hanya ridha Engkau ya Allah yang kami cari. Allahumma a'inna ala zikrik. Ikuti. Allahumma a'inna ala zikrik. Ya Allah, bantulah kalbu kami, bantulah lisan kami menyebut nama Engkau yang berat, nama Engkau Ismul Jalalah Allah, Tauhid la ilaha illallah. Bantu kami ya Allah mensyukuri nikmat-Mu, membaguskan ibadah kepadamu. Coba angkat tangannya ya, satu aja bagian kanan tangannya, lalu di bawah ke pusar. Ditarik ke ubun-ubun. Bawa ke kanan. Hunjam ke kalbu. Illallah. Dihentakkan ke dalam jantung kita. Jantung berkaitan dengan kalbu. Lagi diulang di atas.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba lidah dikunci, dinaikkan ke langit-langit dalam mulut. Kepala menekur ke bagian kiri, mendekati jantung. Lidah dikunci, mulut ditutup. Sebut Allah, Allah, Allah. Terus ya Allah. Teruskan Allah. Lidah tetap dikunci. Sebut nama Allah. Sekarang teriak tapi dalam diri, di dalam diri, tidak bersuara. Teriak di dalam kolbu. Teriakkan ke dalam kolbu. Baca ya Allah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Seru ya Allah. Dorong selain nama Allah. Bahkan nama sendiri pun ditiadakan. Tiada nama kekasih, tiada nama harta, tiada mobil, tiada rumah. Hanya ada nama Allah. Terus baca pelan-pelan. Ya Allah. Sedalam-dalamnya, selembut-lembutnya. Allah. Sama dengan cara yang tadi. Hu tapi diambil dari pusar. Hu diambil dari pusar. Hu naik ke ubun-ubun. Hu dibawa ke bahu kanan. Hu dihunjam, dihentakkan kolbu. Hu Allah. Lagi pelan-pelan zikir kita yang lembut. Dibawa ke ubun-ubun, bahu kanan dihunjam. Illallah. Allah. Kunci lagi lidahnya. Tutup mulutnya sejenak. Tetapkan nama Allah di kolbu. Allah. Terus 3 kali. Allah. Ya Allah. Baca sama-sama. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'athu wa biha nadkhulu ila jannatika ya rabbal alamin. Diusap ke mukanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga ikut inggil tabarruk, mengambil berkah. Saya ijazahkan siapa yang hadir untuk mengamalkan, bukan untuk mengajarkan. Ya, untuk mengamalkan setiap ba'da salat minimal dibaca 7 kali la ilaha illallah dengan dihunjam, dihentakkan ke dalam jantung. Lalu Allahnya dibaca juga sebanyak minimal 7 kali. Afdalnya 40 kali. Semakin banyak menyebut nama Allah di kolbu,
semakin banyak ketenangan di dalam kolbu. Kalau nanti sudah bisa lebih banyak, naikkan menjadi 100, menyebut nama Allah di kolbu, bertahap pelan-pelan. Semoga nanti Allah perbanyak. Nyatalah ayat ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kirim Fatihahnya untuk kepada tuli ridhaillah, ya. Siapa yang bisa catat dicatat. Pertama li ridhaillahi tabaraka taala. Yang kedua li sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penyempurna sekarang, tambahan penyempurna semua thariqah, mengirim Al-Fatihah untuk imam akhir zaman, Imamun Al-Mahdi. Maka dalam kaifiat zikir saya ada tambahan wa ila al-Mahdi khalifatillah. Baru ditambahkan wa ila Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Lalu ditambahkan wa ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Lalu ditambahkan Sayyidi Abil Hasan Syazili. Lalu ditambahkan Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi. Lalu ditambahkan kepada imam-imam yang kita mau. Boleh Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sayyidi Ahmad Tijani, Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Samani, atau silsilah guru-guru kita yang ada di sini. Saya ijazahkan ajaztukum kama ajazani masyaikhi. Qulu qabilna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang hadir dapat keberkahannya, kami yang menyampaikan dapat keridhaannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, keridhaan ada pada hati baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kita ikuti bersama tausiah dari Al-Mukarram Abuya Dr. Ar-Raji Hashim LCMA Al-Minangkabawi. Semoga kita nantinya dapat mengamalkan ijazah-ijazah yang telah diberikan baik dari Al-Mukarram Al-Ustaz Abuya Ar-Raji Hashim maupun Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Wildan Saman. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita dan dengan harapan semoga acara pada malam ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin kembali oleh Al-Mukarram Ustaz Abuya